Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kekasih hati Tuhan, mungkin hati kita sudah pernah terluka oleh sikap dan tindakan orang lain. Sama halnya disengaja atau tidak, kita juga tentunya pernah menyakiti hati sesama kita. Namun apakah kita menyadari bahwa ternyata kita juga bisa melukai hati kita sendiri? Bagaimana bisa kita tanpa sadar melukai hati kita sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita ini adalah makhluk yang begitu kompleks sifatnya. Dan oleh karena efek dari dosa, ada banyak faktor internal di dalam diri kita yang berkontribusi pada pembentukan emosi negatif yang dapat berkembang menimbulkan luka batin. Salah satu faktornya adalah konsep diri yang negatif. Konsep diri mengacu pada pandangan atau penilaian yang kita miliki tentang diri sendiri. Ketika seseorang memiliki konsep diri yang negatif, ia akan cenderung terus-menerus mengkritik diri sendiri dan merasa diri kurang atau bahkan tidak berharga. Kita dapat mengidentifikasi apakah kita memiliki masalah dengan konsep diri kita melalui self-talk yang sering kita lakukan. Ini adalah cara kita berbicara kepada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak, yang mencerminkan keyakinan negatif atau positif tentang diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki konsep diri negatif biasanya cenderung menggunakan self-talk negatif seperti "payah banget sih kamu" kepada dirinya sendiri, atau "saya memang tidak pantas dicintai". Akibatnya, ketika tidak mendapatkan perhatian atau apresiasi sedikit saja dari orang lain, hal ini sudah dapat membuat dirinya merasa tidak dikasihi, merasa kecewa, dan ini bisa menimbulkan luka batin yang dalam. Ketika mendapatkan sedikit koreksi dari orang lain, bahkan yang bersifat konstruktif sekalipun, sudah bisa melukai hati. Contoh lain dari faktor internal yang bisa menyebabkan luka hati adalah dimilikinya perfeksionisme yang berlebihan, yang dapat menyebabkan perasaan cemas terus-menerus, merasa gagal atau tidak berharga ketika tidak mencapai standar yang tidak realistis yang seringkali ditetapkan sendiri. Hal ini juga bisa menghancurkan hati, bahkan kemudian menyebabkan depresi ketika meleset sedikit saja dari target yang ditetapkan. Ada juga faktor internal lainnya yang dikenal sebagai distorsi kognitif. Ini adalah pola pikir yang meyakinkan kita untuk mempercayai hal-hal negatif tentang diri sendiri dan dunia, meskipun belum tentu benar adanya. Jika pemikiran ini terjadi secara terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan kita melihat hal-hal negatif lebih negatif daripada yang sebenarnya. Contoh dari distorsi kognitif adalah yang disebut dengan mind reading. Seseorang yang memiliki distorsi kognitif mind reading menganggap dirinya tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain meskipun tidak ada bukti bahwa asumsinya itu benar. Hal ini bisa membuatnya merasa tidak dihargai atau tidak disukai hanya karena melihat gestur atau ekspresi wajah atau intonasi suara dari orang lain, meskipun belum tentu demikian realitanya.
Selain faktor-faktor seperti konsep diri yang negatif, perfeksionisme yang berlebihan dan distorsi kognitif, terdapat juga pengaruh dari faktor internal irrational beliefs atau keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan ini seperti mempercayai pemikiran negatif tentang diri sendiri atau dunia tanpa bukti yang konkret dapat menjadi sumber utama dari distorsi kognitif dan memperkuat pola pikiran perilaku yang negatif. Misalnya, keyakinan bahwa kita harus selalu berhasil atau disukai oleh semua orang. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya perasaan gagal, tidak berharga ketika tidak memenuhi standar yang tidak realistis tersebut. Karena bukankah kita tidak harus selalu berhasil? Dan bukankah tidak semua orang harus menyukai kita? Sama halnya seperti kita terhadap orang lain. Kekasih hati Tuhan, rasanya ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas kepada kita. Bagaimana tanpa kita sadari, kita dapat melukai hati kita sendiri, bukan? Semua faktor internal ini berkontribusi pada kehidupan yang penuh tekanan dan ketidakpuasan. Suatu kehidupan yang sangat berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Gembala kita yang baik. Yesus menjanjikan kepada umat gembalaannya kehidupan yang berkelimpahan dengan damai sejahtera dan sukacita yang penuh dengan makna yang berbuah, yang berdampak positif bagi dunia. Kehidupan yang menikmati dan memuliakan Allah. Suatu kehidupan yang tentunya kita semua ingin miliki, bukan? Oleh karenanya, bukankah perlu bagi kita untuk belajar menyadari keberadaan faktor-faktor internal apa sajakah yang dapat menyebabkan hati kita mudah terluka, yang dapat menghambat kita untuk dapat memiliki kehidupan yang Yesus janjikan. Kekasih hati Tuhan, seperti menuangkan air bersih terus-menerus ke dalam gelas berisi air keruh hingga air itu menjadi bersih seluruhnya, faktor-faktor internal yang negatif di dalam diri kita dapat diubahkan melalui proses pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya melalui firman Tuhan yang direnungkan setiap harinya. Itulah sebabnya Yesus katakan agar kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Firman-Nya yang adalah kebenaran yang menguduskan dan yang memerdekakan kita itu. Melalui tuntunan Roh Kudus dan dalam terang firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk memiliki cara yang benar dalam memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita juga akan memiliki konsep diri yang baru, yang diperbaharui, yang alkitabiah, seperti yang dinyatakan oleh Daud dalam Mazmur 139 ayat 14 ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kekasih hati Tuhan, melalui proses pembaharuan budi, kita juga dapat mengidentifikasi dan menantang distorsi kognitif yang mungkin kita miliki, sehingga kita tidak dengan mudah berasumsi terhadap orang lain dan terluka oleh asumsi kita yang tidak didasarkan oleh bukti apapun. Melalui tuntunan Roh Kudus dan dalam terang firman Tuhan, kita akan mengalami pembaharuan budi sehingga kemudian kita dapat memiliki sistem kepercayaan dan keyakinan yang lebih rasional, yang realistis dan sehat. Bahwa kesempurnaan adalah milik Tuhan semata, sehingga kita tidak terus-menerus mendera hati sendiri dengan
rasa kecewa atau bersalah. Kekasih hati Tuhan adalah merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga hati kita dari luka-luka yang tidak perlu, yang disebabkan oleh diri sendiri. Oleh karenanya, melalui tuntunan Roh Kudus dan dalam terang firman Tuhan, berikanlah diri kita masuk dalam proses pembaharuan budi setiap hari, agar kita dapat memiliki kehidupan mental dan emosional yang lebih baik, yang mempengaruhi kualitas dan kesaksian hidup kita sebagai milik Kristus di dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.